Masih ada waktu kan Bu? Banyak kan Bu? Masih belum jam 8. Yang mau ngomong habis deh, saya minta ke depan. Saya lupa upasikanya siapa namanya. Silakan Ibu Acien. Tepuk tangan buat Ibu Acien. Ayo. Ayolah, silakan. Silakan Bu. Ibu Bendahara tersayang. Ayo, silakan. Oh, pilek, kebetulan hadiahnya minyak untuk pilek. Silakan. Apa yang membuat C. Acien tertarik untuk mendalami ajaran Buddha? Saya ini awalnya masuk agama Buddha juga waktu SD. Ceritanya tuh hari Minggu mau ke gereja. Cantik sama teman-teman itu satu Login jalan. lagi 2. Belum pernah ke wihara, belum pernah ke gereja, dan belum ke mana ke agama lain udah pernah. Jadi Minggu itu mau sudah cantik-cantik masih SD waktu itu sama teman-teman kan satu tetangga. Itu kita mau ke, tapi begitu mama mau kemana? Mama mau ke gereja, marah mama saya. Akhirnya kami bukan jalan ke gereja, kami ke tetangga yang wihara, Samarinda Wihara Ekayana, kan sebelah dekat gereja. Di situ saya mulai belajar, tapi itu mah hari Minggu, puja bakti pulang. Tidak tahu mendalam tentang pelajaran agama Buddha. Sampai SMA saya masuk di negeri, SMA negeri, baru dari situ dapat pelajaran agama Buddha. Saya merasa nyaman sih di agama Buddha itu, lebih tenang lah. Setelah SMA lepas sudah nggak aktif lagi, nggak lagi ke wihara, kawin masuk berau, sampai anak-anak saya seperti CMMI juga. Anak-anak yang saya suruh ke wihara, saya di rumah. Hari besar ke wihara. Sama Lili juga kan, SMB kan, nah nitip kan Li, aku nitip anakku. Iya, aku nitip anak, betul. Sampai akhirnya ayah udah besar SMP rasanya, baru saya mulai ke wihara. Karena yang sama pertanyaannya aja, sama dengan CMME. Kenapa sih kita disuruh ke wihara, mama nggak ke wihara? Satu. Ya makanya itu saya jadi mulai sering ke wihara, dan karena itu udah langsung dipanggil jadi bendahara. Ya mulai akhirnya disuruh jadi bendahara kedua. Nah, karena itu jadi saya rajin ke wihara. Nah, dari organisasi juga ya jadi rajin ke wihara lagi. Ya, ada 2 keuntungan ini ya. 2 keuntungan, umatnya bertambah, organisasinya jadi jalan. Ya seperti itu ya. Memang agama tetangga tuh lebih hebat. Selalu saya yakin di antara kalian ini mungkin separohnya pernah menjalani ya agama tetangga, termasuk saya sendiri. Saya juga sebelum mengenal agama Buddha masih kecil itu kan tetangga sebelah gereja, sempat juga masuk. Sudah mencari nilai agama, disitulah bapak saya masukkan saya ke agama Buddha, suruh ke wihara ya. Kalau enggak mungkin kita di situ. Nah sama kita bertiga login juga ya ke agama Buddha. Oke, lanjut nomor 2. Manfaat apa yang Anda peroleh setelah mengenal ajaran Buddha? Manfaat apa setelah mengenal agama Buddha? Lebih tenang, ya, sabar. Kayaknya Lebih tenang, lebih lebih tahu apa ya? Ya lebih begitulah, lebih bagus-bagus lah. Karena aku bingungnya mau menjelaskannya karena saya belum pernah merasakan agama lain gitu. Nah jadi saya juga bingung apa bedanya gitu. Ya. Masuk ke rasa, tapi ya banyak perubahan juga yang ada. Ya, setidaknya ya memang lebih sabar, lebih tenang, lebih tahu menghormati orang tua. Happy. Kalau Saya dulu tapi saya cemburu. selalu happy memang. Oh. Baik. Jadi setelah mengenal agama Buddha ada 2 jajian. Dia
masuk ke agama Buddha, banyak teman pastinya aja ya. Kedua, dia bisa mengenal organisasi, bisa bergabung. Ya, kalau enggak mungkin organisasinya nggak bisa jalan Mandani ya, berkat Bu Bendahara ya. Biar bagaimana Bu Bendahara nih, Bu Ajian banyak jasanya. Ya, dia yang bikin kita semua happy, benar nggak sih? Benar ya? Iya, beri tepuk tangan buat Ibu Ajian. Terima kasih. Ya, Papa, kita sama-sama belajar maju ke depan, atasi grogi ya, nervous. Siapa lagi ini ya? Ada yang mau kah di ujung-ujung sana? Ii mau kah Ii? Ayo, siapa lagi nih? Ada yang mau? Ayo. Ada yang mau sharing, diskusi? Hensi? Jesungo? Jesungo mau kah? Diskusi? Enggak mau. Nah, Bu, masih ada waktu lagi ya Bu? Berapa lama lagi Bu? Masih lama Bu? Seperempat. Oh, 1/4 jam, masih lama ya? Kalau gitu 15 menit ya. Kalau gitu saya cari yang lebih sudah lama mendalami agama Buddha. Nah, ini ada namanya sudah saya catat juga. Sebentar saya bacakan. Kepada Upasika Windana Kusalani. Ada yang namanya itu ya. Silakan maju ke depan, beri tepuk tangan. Kan udah tahu namanya Lili. Ya, namanya Upasika Windana Kusalani. Nanti ibu-ibu boleh daftar ya nama Buddhisnya ke saya. Jadi kita kalau buat kegiatan pakai nama Buddhis aja ya, biar terpakai. Caca tadi lupa tanya nama Buddhisnya. Oh, Chandra Kusala. Berarti adik kakak ya? Oh, Chandra Kusala. Oh, Caca namanya Chandra Kusala, artinya Kusalani artinya oh, berceria dalam dhamma. Oh, enggak. Oh, enggak salah. Tanya Mbah Google nanti. Kalau nggak salah berarti benar. Baiklah, silakan. Sotihotu, Namo Buddhaya, ibu-ibu semua. Sebenarnya sudah gugup saya. Nah, Kok tahu namanya tuh loh? Tahu. Saya nggak pernah sih. artinya apa artinya? Saya pun tak tahu ini namanya. Soalnya saya di Tabiskan Wisudi itu tahun 2002 waktu saya SMA. Waktu itu juga ini sebenarnya salah bisa dibaca. Saya lahir di Singaraja. Salah sebenarnya. Orang Bali. Sebenarnya salah. Ini ditabiskan oleh Biku Subapanyo. Lahirnya di mana? Balikpapan. Jadi waktu itu juga memang ada disampaikan arti dari nama Budi saya, cuma karena saya waktu masih SMA, jadi nggak saya ingat sampai sekarang. Cuma kartunya masih ada. Ada. Kalau cita kalian artinya? Itu lupa Ceh. Tidak ada di sini. Bante Subapanyo. Subapanyo. Windana Kusalani. Ya. Windana Kusalani. Mm-mm. Ya, oh nggak ada dikasih arti nanti kalau Ada, sebetulnya ada. Tapi waktu saya ini kan waktu SMA, tepatnya waktu SMA kelas 1. Jadi waktu itu memang masuk kiri keluar kanan, lupa deh. Nah, Nanti perlu ditanyakan sama bantenya ya. Ada Iya, C, benar. ada Kita dikasih ingat tahu, sendiri, cuma benar. saya enggak. iya. Oke, kita mulai Ali. Nomor 1 pertanyaannya adalah apa yang membuat Anda tertarik untuk mendalami ajaran Buddha? Nah, Kalau memeluk agama Buddha itu saya sebenarnya warisan orang tua, karena papa mama mendiang papa mama itu kan Buddha. Ya otomatis papa mamanya Buddha pasti anaknya memeluk agama Buddha. Kalau enggak kecantol sama tetangga sebelah. Jadi awalnya saya memang dari SD itu memang sudah beragama Buddha. Cuman kalau dibilang saya aktif,
jujur saya ini waktu sekolah ndableknya minta ampun. Saya kalau disuruh ikut sekolah minggu, nah sekarang saya ngomong, saya balikan sama Cememe. Kalau dari mama papa saya yang penting saya sekolah, dapat nilai, ya rajin, udah yang bagus udah. Jadi nggak lebih ke maksain gitu. Jadi saya tuh malah jujur ya, waktu sekolah malah saya lebih milih kartun. Karena hari Minggu tuh kan banyak kartun dan wihara tempat dari rumah saya ke wihara tuh lumayan jauh. Jadi mesti naik angkot. Itu pun angkot agak susah karena di ring road wihara yang baru. Nah, jadi saya jujur malas, jarang. Jadi waktu Pak Sugio datang ke Berau, ini murid saya yang dablek ini. Ini turun kalau mau cari nilai, nah, benar. Jadi langsung Bante Subah, masa sih di sini dia ngajar anak SMP loh? Yang benar Bante sampai bingung loh. Iya. Nah, waktu saya di sini pun sebenarnya saya bukan ngajar cuma ikut terus mendampingin anak-anak yang kecil karena dulu itu untuk anak SMP itu diikuti sementara yang rumah kayu. Nah jadi kalau yang orang tuanya tidak masalah. Jadi saya dampingin, sebenarnya lebih ke dampingin sih daripada ke jadi guru pembimbing. Jadi saya dampingin puja bakti. Paling ngisi adalah beberapa cerita Jataka. Terus adalah kita gambar, adalah kita ngisi nyanyi. Paling seperti itu. Ya paling enggak ilmunya dikasih ke orang ya, bisa bermanfaat buat yang lain. Jadi tertariknya kenapa nih? Tertarik ajaran agama Buddha, hukum karma. Karena hukum karma kalau di ajaran agama lain itu takdirmu, itu nasibmu. Kalau di ajaran agama Buddha tuh tidak. Saya diperlihatkan memang apa yang diperbuat itulah yang diterima. Jadi hukum karma itu benar adanya. Berarti pernah mengalami ya? Pernah. Mungkin pernah disakiti, mungkin pernah difitnah atau gimana. Biasanya ya kita bisa melihat dari situ ya. Kita pernah gimanain, ternyata salah. Ternyata dia yang menghina kita. Nah dia yang menerima. Seperti itu kira-kira ya. Ya bagus sih memang hukum karma itu ya, makanya jangan sampai berbuat jahat ya, berbanyak perbuatan baik. Apalagi? Loh, janganlah berbuat jahat. Barusan disampaikan tadi. Oh ada apa? Sucikan hati dan pikiran. Nah inilah ajaran. Di belakang nanti tanya lagi ya, dia bisa jawab maju ke depan. Galak bu gurunya. Ya, nomor 2. Manfaat apa yang Anda peroleh setelah mengenal ajaran Buddha? Lebih tahu mana benar dan mana salah. Saya bisa lebih sabar. Kalau tenang mungkin lebih sedikit tenang. Lebih sedikit ya, nggak banyak. Salah satunya apa itu yang membuat? Paling tidak ada lah kutipan di Dhammapada pernah dibaca? Enggak, kalau saya mendapatkan masalah saya cuma Sabesata Bhavantu Sukitata, semoga nah itu ajarannya Sang Buddha. Sabesata Bhavantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup setiap kali menghadapi masalah. Ya itu bagus ya, bagus itu memang. Jadi kalau saya pribadi saya sudah membiasakan sih sebelum tidur saya meditasi. Walaupun mungkin meditasinya nggak sambil duduk, sambil baring pun nggak masalah ya. Sambil meditasi ini kan. Ya intinya kita mengucap semoga semua makhluk hidup berbahagia tuh tidak pernah ketinggalan, pasti ada. Begitu juga bangun tidur. Kalau bangun tidur saya duduk, kalau malam mau tidur ngantuk jadi saya bisa baring ya, tidak apa-apa, yang penting kan niat ya. Ya jadi setiap pagi bangun tidur meditasi duduk sebentar aja, nggak perlu lama. Intinya kita pancarkan aura-aura positif terus. Jadi begitu bangun aura positif dipancarkan, isi rumah jadi happy ya, nggak bakal ada keributan seperti itu. Jadi rezeki juga pasti datang.
Percaya nggak percaya ya terserah ya, dijalani aja ya. Pasti karena dengan aura positif semua itu pasti memberi kita kebahagiaan, memberi kita rezeki, yang pasti kesehatan itu yang utama ya. Nah, jadi setelah masih ada waktu lagi Kak Bu, 1 orang lagi Bu, habis. Oh masih ada 1 orang lagi. Wah makasih banyak Bu. Oke itu ya dari Lili ya. Beri tepuk tangan buat Lili.